soal swasembada beras itu tidak masuk akal. Nilai tukar petani tertinggi sepanjang sejarah. Tapi ketersediaan beras kita sekarang itu artinya kita surplus. Saya menyampaikan data teman-teman ekonom yang menjelaskan soal swasembada beras itu tidak masuk akal. Dari awal bahkan Presiden mengatakan ini kita telah berhasil swasembada pangan. Apakah itu slip of tongue atau tidak, saya tidak tahu. Teman-teman ekonomi, tidak mungkin ada swasembada pangan karena impor kita masih banyak soal pangan. Yang masuk akal adalah swasembada beras. Beras pun timbul pertanyaan. Kemarin kan ada pembelaan Menteri Pertanian tuh. Katanya ahli hukum kok ngomong beras. Saya ini kebetulan ahli hukumnya sama dengan Ruli, hukum konstitusi. Bicara pasal 33 soal ekonomi, kemudian bumi, air, dan segala isinya bicara soal kesejahteraan rakyat. Di dalamnya ada jaminan atas pangan. Jadi hukum kesehatan boleh, hukum pertanian juga ada, kurang lebih terkait undang-undang pertanian gitu. Ada hukum perburuan dan lain-lain. Jadi sebenarnya Pak Menteri kurang baca saja. Yang saya harapkan dengan Pak Menteri, data-data yang disampaikan oleh sahabat kita muda ini, bahwa kan Pak Menteri ngomong, tidak mungkin sekedar tanam juga, atau hanya sekedar lahan. Tapi ketahuilah oleh publik bahwa telah ada 800.000 rawa menjadi sawah. Kesannya itu bagus against Ferry Amsari dan pendapat-pendapatnya, tapi Pak Menteri tidak menjelaskan sawah yang 800.000 itu di mana, berapa banyak yang panennya berkali-kali lipat sehingga menyukseskan swasembada beras. Kita, kalaupun tidak benar data-data kami, tampillah dengan data-data brilian. Sampai hari ini saya sampaikan, ayo negara munculkan di mana saja sawahnya yang kata Pak Menteri berkali lipat, kami bantu cek demi negara ini. Boleh nggak dibantu? Data yang bisa saya sampaikan, kalau udah Ferry punya data ya silakan saja, kan tidak harus saling membantah terus-menerus, tapi ya itu bisa jadi diskursus publik begitu. Pertama, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36% atau 4,09 juta ton dari tahun 2024. Jadi ada kenaikan itu. Stok beras nasional sebesar 3,24 juta ton pada Desember 2025, rekor stok tertinggi 4,2 juta ton pada Juni 2025. Nilai tukar petani Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Rata-rata nilai tukar petani 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap PDB mencapai 14,35%. Harga eceran tertinggi pupuk subsidi turun 20% sejak Oktober 2025. Itu data tentang swasembada pangan. Meskipun secara khusus beras, lalu berdasarkan laporan BPS produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton. Itu yang ada di dalam website Badan Pangan Nasional. Kalau kita baca data per April ya 2026, total ketersediaan beras kita itu tadi udah disebut soal produksi, tapi ketersediaan beras kita sekarang itu mencapai 27,55 juta ton dengan kebutuhan sebesar 10,30 juta ton. Artinya kita surplus. Ya, sehingga surplusnya itu mencapai 17,24 juta ton. Udah. Gula konsumsi kita juga surplus 595.000 ton sampai April akhir. Terus kemudian surplus komoditas lainnya, misalnya contoh, kalau kita bicara cabai besar. Ya, cabai besar itu mencapai 74.000 ton. Cabai rawit 105.000 ton. Jagung 4,85 juta ton. Sampai minyak goreng juga 3,5 juta ton. Untuk protein hewani, kita bahasnya berarti di sini daging ayam. Itu kita surplus 728.000 ton. Dan telur ayam kita surplus 349.000 ton. Dan bawang merah itu sekitar 57.000 ton.